lagi bersama saya Fitri Siagian. Dalam video kali ini saya akan membahas pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi yang mau saya bahas dan yang mau saya bagikan adalah integrasi nasional. Yang pertama kita akan membahas arti etimologinya. Berdasarkan arti etimologinya, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Kemudian beberapa sumber juga mengartikan integrasi nasional, yaitu yang pertama ada Safarudin Bahar tahun 1996 mengatakan integrasi nasional upaya menyatukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Kemudian ada Riza Nur Arfani tahun 2001 mengatakan integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang terakhir ada Ramlan Surbakti tahun 2010 mengatakan integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Setelah kita membahas arti dari integrasi nasional, kita akan membahas jenis-jenis integrasi. Yang pertama, integrasi politik. Integrasi politik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Sebagai contoh, toleransi umat beragama. Kemudian ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah merujuk kepada pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Sebagai contoh, wewenang kekuasaan. Kemudian ada integrasi elit massa, merujuk kepada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Sebagai contoh, hubungan antara presiden dan rakyat, kemudian hubungan antara presiden dan pejabat. Kemudian ada integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Sebagai contoh, budaya antri, kemudian gotong royong dalam sistem BPJS. Ada integrasi tingkah laku, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh, musyawarah untuk mufakat, sopan santun, dan tata krama. Kemudian ada nomor 2, integrasi sosial budaya. Kalau tadi kita membahas tentang integrasi politik beserta unsur-unsur yang dalamnya, yang kedua kita akan membahas integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, bahasa, agama, dan ras. Kemudian yang terakhir kita akan membahas integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur. Demikian materi yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa sekalian. Salam sukses, salam sejahtera.